hidroponik di rumah, itu kalian bisa banget menggunakan styrofoam bekas. Jadi styrofoamnya itu bisa kalian dapatkan di toko buah seperti ini jadinya, yang kayak gini. Jadi kalian itu bisa lebih mendapatkan harga yang murah. Biasanya kalau orang itu berkata kalau misalkan hidroponik itu kan mahal. Jadi kita bisa menggunakan alternatif lainnya dengan menggunakan sistem wick atau sistem yang menggunakan suhu. Nah, kita langsung aja. Yuk, gimana sih caranya untuk melubangi ini? Sebenarnya gampang sekali. Sebelum kita lubangi, kita juga harus ukur dulu ya. Pakai perasaan aja sih sebenarnya. Jadi kalau misalkan ukuran styrofoamnya hanya segini, itu kita bisa ngasih lubang sekitar 8. Jadi berarti 8 pohon yang ada di sini. Di sini 1, di sini 1, kemudian di tengahnya 1, di sini 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 1. Oke. Nah, kalian bisa banget melubangi itu menggunakan cetakan besi seperti ini. Kalian panaskan terlebih dahulu di kompor. Jadi kalian panaskan, kemudian kalian langsung aja seperti ini, seperti ini, dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Ini yang udah dilubangi, jadi 8 lubang. Nah, sebelum kalian mengisikan air di dalam styrofoam ini, kalian itu harus wajib untuk melapisinya dengan plastik. Plastiknya ini bisa kalian gunakan plastik trash bag yang berukuran besar dan tebal. Jadi kalian lapisi seperti ini, kemudian diisolasi sehingga jika styrofoam ini ada yang berlubang atau bocor, itu aman aja, jadi airnya nggak akan tumpah. Oke, sekarang kita ini akan membuat netpot dulu. Netpotnya itu kita nggak harus beli, jadi kita bisa memanfaatkan barang-barang bekas. Kalau kalian ada barang-barang bekas seperti gelas ale-ale atau teh gelas itu, jadi kalian bisa gunakan itu. Nah, dipastikan kalau kalian menggunakan netpot itu harus menggunakan netpot yang berwarna putih seperti ini. Jangan menggunakan yang bening kayak gini karena itu akan lumutan. Jadi itu akan merusak nutrisi atau merusak akar dari tanaman itu sendiri. Jadi nggak boleh menggunakan yang bening ini karena ada pantulan cahaya sinar matahari yang akan merusaknya. So, langsung aja kita lubangi seperti ini menggunakan solder yang udah dipanas ya. Sekarang di sini aku mau menjelaskan bagaimana sih caranya untuk menyemai benih yang akan digunakan sebagai hidroponik. Nah, atau barang-barang yang harus kalian siapkan itu terlebih dahulu, itu yang sudah pasti adalah benih. Nah, jadi benih-benih yang seperti ini yang harus kalian siapkan, seperti pokcai, kemudian selada, ataupun kalian juga bisa menyiapkan bayam dan sebagainya. Dan sekarang di toko pertanian itu banyak banget yang jual benih-benih yang seperti ini. Jadi kemasan kecil ini yang harganya juga 5 ribuan. Jadi kalian bisa beli dengan berbagai jenis, kemudian kalian tanam di rumah. Nah, kemudian juga kalian harus siapkan rock wool, kemudian juga air, dan pastinya nampan, dan juga limbah. Yang pertama kita siapkan rock wool dan juga gergaji besi. Kita potong. Seperti ini. Kemudian kita potong lagi. Potong dengan cutter juga boleh. Kalau kalian mau pakai cutter biar lebih mudah, tapi jangan dihabiskan ya, biar dia tetap menjadi satu aja. Jadi kita potong kecil-kecil seperti potong dada. Kemudian kita potong lagi menjadi beberapa bagian.
kita lakukan yang sama dengan yang ini. Tapi jangan sampai putus ya. Ini biar kita bisa memudahkan untuk mengaturnya nanti. Nah, sekarang sebelum kita menyemai, pastikan dulu kita merendam benih yang kita akan gunakan seperti ini. Apa fungsi dari kita merendam ini? Itu untuk memudahkan kita melihat benih yang mana aja yang berkualitas. Jadi kalau misalkan dia ada yang mengambang di air, itu kita sebaiknya kita buang aja, jangan digunakan atau nggak usah kita semai kayak gitu, karena daya hidupnya nggak baik. Jadi kita rendam dulu beberapa benih yang akan kita gunakan secukupnya aja. Oke. Kemudian kita aduk sampai kita pastikan yang tenggelam itu yang akan kita gunakan. Kita pastikan dulu. Oke, semua benihnya tenggelam, berarti ini semua benih berkualitas baik jika kita semai. Oke, sekarang kita kan udah siapkan tuh rock wool yang udah dipotong-potong dadu seperti ini. Kemudian kita siram juga dengan air, tapi ini kita tidak boleh menyiramnya atau kita basahi sampai dia menggenang. Oke, dipastikan hanya lembab saja seperti ini. Jadi kita basahin juga. Kalau emang dia udah cukup lembab, oke, segitu aja. Jadi jangan semuanya ya. Nah, kemudian ini benihnya, kita buang dulu airnya. Kita gunakan lidi. Ini agak susah sih kalau kayak gini. Kita lubangi rock wool-nya. Setiap rock wool kita isi satu benih saja. Kalau kalian mau isi 2 juga nggak apa-apa, supaya mungkin kalian mau melihat beberapa daya hidup dari benih itu. Kalau misalkan ada 2 yang kalian taruh, 1 yang hidup, nggak masalah, tapi kalau misalkan kedua-duanya itu mati bisa aja kan ya. Jadi intinya biar ada cadangan gitu. Tapi di sini saya cuma isi 1 aja. Nah, kalian lubangi seperti ini. Oke. Baru kalian masukkan satu-satu benihnya di setiap lubang. Ini biasanya jauh lebih mudah kalau pakai tangan aja. Setelah bijinya kita taruh di setiap lubang, jangan lupa untuk kita tutup juga. Ini fungsinya adalah untuk menghindari semut atau serangga-serangga yang ingin memakan biji ini. Jadi kita harus tutup dia. Dan juga supaya benih ini cepat pecah kulitnya. Oke, ditutup dan dipastikan nggak kelihatan. Setelah kita selesai untuk menyemainya, kita harus tutup dia dengan plastik berwarna hitam dalam 1 malam. Ini fungsinya untuk memudahkan lagi biji dari benih itu pecah kulit. Nanti kita diamkan 1 malam dan kita lihat hasilnya. Oke, sekarang di sini aku mau menjelaskan bagaimana sih caranya untuk membuat
pekatan atau nutrisi yang akan kita gunakan sebagai hidroponik. Nah, nutrisi yang kita gunakan di hidroponik itu berbeda dengan nutrisi pada umumnya, atau kita menggunakan nutrisi di media tanah. Sehingga ada nutrisi yang namanya A, B yang kita campur jadinya AB seperti itu. Langsung aja, gimana sih caranya untuk kita melarutkan pekatan ini dengan komposisi yang sudah tertera di sini. Nah, biasanya kalau kalian membeli nutrisi hidroponik itu akan beda-beda konsentrasinya setiap jenisnya seperti itu. Nah, kalau di sini itu kita bisa lihat kalau 1 liternya itu 1 liternya itu menggunakan 5 ml A dan 5 ml yang B. Jadi akan menghasilkan 1 liter dari nutrisi hidroponik. Langsung aja ya, kita larutkan. Oke, karena nutrisi yang tertera di sini itu ukurannya adalah 500 ml, jadi kita siapkan takaran air 500 ml seperti ini. Oke, kemudian kita buat dulu pekatan yang A. Pekatan A-nya langsung aja kita tuang di 500 ml air. Dan dipastikan dulu air ini yang kita gunakan adalah air baku ya. Air baku yang sudah kita hitung ppm-nya dan pH-nya. Lalu kita larutkan sampai benar-benar hancur. Ini kita larutin sampai benar-benar nggak ada yang mengkristal ya, benar-benar sampai larut. Kita make sure kalau ini nggak ada sama sekali yang menggumpal. Nah, setelah jadi kita bisa langsung masukkan ke dalam botol yang sudah kita siapkan. Oke, setelah semuanya larut, kita hilangkan dulu buih-buihnya ya. Nah, langsung aja kita masukkan ke dalam wadah. Pelan-pelan. Udah dapat untuk ukuran 500 ml. Ini adalah untuk pekatan A. Sekarang kita buat untuk pekatan yang B. Caranya sama. Kita siapkan air 500 ml. Kemudian kita langsung aja tuangkan pekatan B. Kemudian kita larutkan menggunakan dan dipastikan juga nggak ada yang menggumpal sama sekali.
setelah semuanya kita sudah pastikan larut, kita langsung masukkan ke dalam botol yang telah kita siapkan ya, pelan-pelan. Oke, jadi kita sekarang udah punya tuh nutrisi A, B mix untuk hidroponik. Oke, sekarang kita saatnya memberikan air di sini untuk volume 11 liter. Saya gunakan 11 liter karena gelas ukurnya saya hanya punya yang 500 ml, jadi kita sedikit demi sedikit aja. Sekarang di sini sudah ada 11 liter air, jadi kita tambahkan nutrisi A, B mix. Yang pertama kita harus melarutkan nutrisi A. Ini takarannya dari satu tutup botol ini itu biasanya 10 ml. Kita buka dulu ya, kita pakai yang ini. 10 ml. Jadi karena ini 11 liter, anggap aja ini 10, berarti kita pakai 5 tutup larutannya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Setelah itu kita aduk sampai merata dulu dan pastikan nggak boleh ada yang menggumpal. Jadi jangan langsung dimasukkan larutan B-nya. Kita pastikan dulu semua ini tercampur dengan larutan A, baru kita tambahkan larutan pekatan dari B-nya. Oke. Setelah itu kita tambah pekatan yang B. Ini sama 5 tutup aja. Karena ini takarannya adalah 10 ml. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita larutkan sampai benar-benar larut. Sayuran pokcai biasanya kita gunakan ppm yang berukuran dari 800 sampai 1000 ppm. Jadi kita lihat aja di sini ya. Ini adalah TDS meter. Kita bisa langsung lihat berapa ppm dari air ini. Oke. Oke. Sekitar 868 ppm. Jadi ini sudah sangat baik untuk pokcai. Nah, untuk para hidroponik nih yang pemula, biasanya kalian tuh nggak punya yang namanya TDS meter, atau kalian mager nih untuk beli TDS meter. Jadi gimana sih caranya untuk mencampur konsentrasi atau larutan atau pekatan yang kita buat? Nah, sebenarnya gampang sekali. Kita beli aja dulu yang 1 liter gelas ukur seperti ini. Itu untuk ukuran 1 liter air kita gunakan 5 ml pekatan A dan 5 ml itu pekatan B, seperti itu. Nah, untuk tutup botol yang seperti ini, tutup aqua yang seperti ini itu ukurannya 10 ml. Jadi kalian bisa pakai setengah aja, itu untuk ukuran 5 ml. Dan ini juga 5 ml kalian masukkan
dan kalian larutkan dalam 1 liter air. Jadi kalian sudah mendapatkan komposisi AB mix dalam 1 liter air. Seperti itu. Nah, sebelum kita memasukkan bibitnya, kita pastikan dulu netpotnya itu sudah termasukkan air ya. Kita lihat coba nih. Nah, seperti ini. Sudah harus ada air ya. Karena kalau ukuran bibitnya itu masih kecil, biasanya akarnya tidak terlalu panjang sehingga akan memudahkan dia kalau misalkan sudah masuk ke air. Seperti ini. Setelah siap, langsung aja kita masukkan satu-satu. Ini sudah siap pindah tanam dengan berukuran kalau nggak salah ini 15 hari. Jadi kalau kalian mau pindah tanam dengan umur yang 6 hari juga nggak masalah. Itu tergantung media yang kalian gunakan itu sudah siap. Dan kalau misalkan mau 6 hari, yang penting sudah tumbuh daun 4. Jadi itu daunnya sudah baik untuk fotosintesis kayak gitu. Langsung aja kita taruh satu persatu. Hidroponik kita untuk ditaruh di rumah sudah siap. Oke, sekian dari tutorial pembuatan hidroponik yang secara mudah yang bisa kalian gunakan di rumah dengan harga yang murah. Kita bisa gunakan styrofoam bekas, kemudian juga kita bisa gunakan netpot bekas kalau kalian punya, dan ini akan jauh lebih efisien dari segi biaya. Semoga ini bermanfaat buat kalian ya. Selamat mencoba.